sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mulia bagimu, mulia bagimu. Penuhi hidupku Tuhan, penuhi hidupku. Mulia bagimu, agar mulia bagimu. Hei, apa yang ku pikirkan, apa yang ku ucapkan, setiap langkah yang ku ambil, setiap langkah yang ku ambil, biar itu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Di masa pandemi ini kita bersyukur kalau kita semuanya ada dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya kepingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memastikan, bukankah yang menjadi tujuan hidup bagi setiap kita anak-anak Tuhan itu adalah ketika datang hari Tuhan, apakah kita sudah bisa memastikan bahwa nama kita ada di dalam buku kehidupan anak domba Allah? Apa yang menjadi syarat bahwa nama kita yang sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan tetapkan sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita itu tetap ada, ditemui, dijumpai di dalam buku kehidupan ketika hari Tuhan itu nanti datang? Syaratnya tidak ada lain, kita melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sempurna itu, kita hidupi dengan taat sampai akhir. Jadi syarat untuk kita, nama kita tetap ada di dalam buku kehidupan itu ketika kita menghidupi pengetahuan kita, apa yang kita tahu di dalam penentuan Allah atau di dalam rancangan Allah yang sempurna itu bagi setiap kita secara spesial, secara khusus pribadi, lepas pribadi itu berbeda Bapak Ibu. Nah, itu kita hidupi secara benar dan tepat menurut pandangan Allah. Di luar itu Bapak Ibu, kita tidak akan mendapati nama kita ada di dalam buku kehidupan. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan kita lah yang akan menghapus nama kita itu sendiri. Padahal nama kita itu sudah diberikan Tuhan sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Pekerjaan-pekerjaan kita itu sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan rancangkan sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Bagaimana proses kita dari kita lahir sampai nanti kesudahannya itu, kita Tuhan dapati benar di dalam kita menghidupi apa yang menjadi rancangannya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana kita tahu siapakah nama kita, apa nama kita, apa pekerjaan kita, lalu di manakah tempat kita, dan bagaimana cara kita menjalani itu semua? Ini menjadi satu pertanyaan yang bingung ya. Saya sendiri juga lama ingin tahu apa yang menjadi nama saya. Waktu itu saya tanya ke sana kemari, siapa nama saya? Kalau saya tahu, saya akan cepat-cepat untuk menghidupi nama saya.
Tapi rupanya Bapak sendiri tidak serta-merta memberitahukan siapa nama kita, apa pekerjaan kita. Jadi bagaimana kita tahu penentuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu? Caranya adalah bertahap, Bapak Ibu. Bertahap dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dengan kita belajar Injil anak, Injil keselamatan. Dari situlah kita dengan tekun kita akan temui siapakah nama kita, apakah pekerjaan kita, bagaimana cara kita menghidupinya. Bapak Ibu, kita akan melihat Alkitab kita, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Bapa kita mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itulah yang dikehendaki Bapa, itulah yang dimaui Bapa. Jadi kita ini dibuat, kita ini diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan ketika kita ini pun sudah karena dosa dan kita ini mati oleh karena dosa, dengan berbagai upaya Bapa kita itu berusaha untuk memulihkan kita kembali di dalam ciptaannya yang baru dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah mau setiap kita untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan dari awal mulanya itu, untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita menghidupinya. Jadi nama dan pekerjaan kita itulah yang sesungguhnya dikatakan harta warisan yang tidak ternilai, yang akan menjadi bagian kita di dalam kekekalan nanti. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita ini suka nggak mau tahu. Masalahnya kita ini suka nggak mau tanya-tanya sama Tuhan. Apa, siapa yang menjadi nama kita, apa pekerjaan kita, di mana tempat saya. Kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, kita melihat dengan cara pandang kita sendiri. Oh, saya ini pandai menyanyi, oh saya ini pandai main musik. Lalu pasti disitulah Tuhan menempatkan saya, pasti disitulah Tuhan akan memakai saya. Karena saya diberikan talenta, mungkin multi talenta, ya. Oh, saya bisa main musik, saya bisa nari, saya bisa masak, saya bisa menjahit. Lalu bingunglah kita, karena tempatnya di mana-mana dan berbeda, dan akhirnya kita stres sendiri, ya. Di manakah tempat kita? Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengetahui siapa nama kita, hanya dengan bergaul akrab dengan Tuhan, hanya dengan memberikan telinga kita mendengar apa-apa yang dari Tuhan, apa yang harus kita hidupi di dalam nama yang sudah Tuhan tetapkan itu di dalam setiap kita. Pertanyaannya, ada yang bertanya, apa sih nama itu? Nama adalah, kalau kita mau definisikan, nama adalah kehendak sempurna dari Bapa yang sudah Bapa rancangkan, yang sudah Bapa berikan kepada setiap kita secara spesial, secara istimewa, untuk kita hidupi, untuk kita kerjakan secara bertahap. Jadi kesempurnaan nama kita nanti itu terjadi pada hari terakhir, pada hari Tuhan. Dan disitulah penentuan. Kita akan menanti-nantikan bahwa nama kita akan dipanggil, nama kita akan disebut. Matius 13 ayat 44-46, Bapak Ibu. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Untuk mendapatkan harta terpendam itu, apa sih itu harta terpendam? Saya katakan, harta terpendam itulah satu pengetahuan siapakah nama kita, apa pekerjaan kita, di manakah tempat kita harus berada, bagaimanakah cara kita menjalani hari-hari kita, seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan.
Hal ini mahal harganya untuk kita tahu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan dengan catatan kita mau menjual apa yang menjadi milik kita. Apa sih yang menjadi kekayaan kita selama ini? Yang menjadi kekayaan kita selama ini yang harus kita jual, yang harus kita ganti untuk kita boleh mendapat mutiara yang terpendam tadi. Misalnya kebanggaan diri kita. Oh, aku bangga karena aku ini jadi juara terus. Oh, aku bangga karena usaha yang kulakukan itu selalu berhasil di mana-mana. Ya, buka usaha ini, buka usaha itu selalu berhasil. Mungkin ketenaran kita, kebaikan kita terkenal di mana-mana. Itu menjadi kebanggaan kita. Mungkin harta yang kita miliki adalah hobi-hobi kita. Mobil yang keluaran tahun berapa gitu ya, mungkin di Indonesia ini hanya 1 atau 2 pemiliknya, lalu kita menjadi bangga. Oh, kita bangga saya mempunyai peliharaan anjing yang lucu sekali. Bukan itu semua nggak boleh, itu semua boleh. Boleh kita kerjakan, boleh. Tetapi kita tahu menempatkan mana yang lebih prioritas, mana yang menjadi tujuan. Itu bukan tujuan hidup kita. Kekayaan, ketenaran, kepandaian, mungkin titel sampai S3, bukan itu yang menjadi tujuan kita. Itu semua boleh dan harus kita miliki, karena itu akan menjadi satu kendaraan, itu akan menjadi satu sarana kita mengerjakan apa itu yang dikatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dipersiapkan melalui nama, melalui panggilan dalam kehidupan kita. Dan panggilan nama itu, Bapak Ibu, hanya bisa kita ketahui ketika kita ada di dalam tubuh Kristus. Di luar tubuh Kristus, kita tidak akan bisa mengetahui nama kita. Kita tidak akan bisa mengetahui apa pekerjaan kita yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Kita tidak akan bisa mengetahui di mana tempat kita harus bekerja. Melalui setiap Injil kebenaran yang kita gali, melalui setiap pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita memahami, untuk kita mengerti. Karena untuk kita memahami firman ini, kita perlu untuk diterangi dengan cahaya, sinar kemuliaan yang dari Bapa sendiri. Kita perlu ditolong oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti. Itu sebabnya di luar Kristus, di luar tubuh Kristus, kita tidak akan mendapatkan pengertian ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan tadi, ibarat seorang pedagang itu dia pulang, dia sudah tahu di situ ada harta terpendam. Ya. Mari kita pintar juga seperti pedagang tadi. Ayo kita tahu ada harta terpendam di dalam tubuh Kristus. Ada warisan surgawi di dalam Kristus. Mari kita bergegas untuk kita menjual apa yang menjadi kekayaan kita, apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang sekarang ini menjadi tujuan kita yang tidak sesuai. Kita jual. Waktu-waktu yang kita pakai untuk perkara-perkara ini kita gantikan. Ayo kita mau mengejar, kita mau menggali harta yang terpendam, warisan surgawi yang kekal, yang menjadi tujuan daripada kehidupan setiap kita, di mana Bapa sudah menetapkan sebenarnya. Lalu dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, itu akan menghapus nama kita. Bapa nggak pernah menghapus nama kita dari buku kehidupan, tetapi kesalahan dan dosa-dosa kita itulah yang didorong, yang dipacu oleh si jahat, oleh iblis, itu yang akan menghapus nama kita dari buku kehidupan anak domba Allah. Waktu SMA saya ingat ada satu cerita, ini cerita sungguh-sungguh terjadi. Ada di satu daerah di Jawa Tengah itu, mereka itu kehidupannya itu sebagai petani tembakau. Kalau tiba musim tembakau itu, mereka itu banyak duitnya karena pedagang-pedagang tengkulak-tengkulak tembakau itu mereka membeli tembakau itu dan mereka mempunyai banyak duit gitu. Lalu pada waktu musim tembakau itu, ketika mereka punya banyak duit, itu mereka berbondong-bondong pergi ke kota untuk membeli barang-barang mewah gitu ya. Nah, waktu itu tahun 80-an itu kulkas itu masih menjadi barang yang mewah ya. Nah, lalu ada cerita ini sungguh-sungguh dari teman saya. Jadi orang-orang di kampung situ tuh mereka tuh beli kulkas. Pada waktu itu kemungkinan listrik belum masuk di sini. Jadi mereka itu membeli kulkas. Nah, untuk apa membeli kulkas? Mereka itu membeli kulkas
dimasukkan dalam kamar. Lalu untuk apa? Untuk menyimpan pakaian, perhiasan, mungkin ada apa pernik-pernik itu semua dimasukkan di dalam kulkas itu. Aduh, lemarinya bagus banget ya, putih bersih, dalamnya juga putih gitu ya. Mereka tidak memperdulikan untuk apa kulkas itu, atau mungkin mereka tidak tahu apa fungsi kulkas itu. Kalau orang yang menciptakan kulkas itu tahu, dia akan geleng-geleng kepala. Ya ampun, kulkas yang sudah dirancang untuk mengawetkan makanan, kok malah untuk menyimpan pakaian nggak usah dimasukkan dalam kulkas juga awet ya. Jadi apa yang menjadi rancangannya itu tidak jadi. Makanan-makanan mereka tidak bisa diawetkan, sayur-sayur, daging-daging, semua tidak bisa diawetkan. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan kulkas itu tepat seperti apa yang pencipta itu mau. Demikian juga Bapak kita. Bapak kita itu sudah merancangkan satu rancangan yang unik, yang spesial, yang istimewa di dalam setiap diri kita, dengan nama masing-masing yang luar biasa, dengan perlengkapan, dengan fasilitas, dengan talenta, dengan mina yang Tuhan perlengkapkan di dalam setiap diri kita. Untuk Tuhan mau kita mengerjakan dan kita menghidupi sebagaimana Tuhan mau kita ini jadi. Dan ini satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tetapi masalahnya Bapak Ibu saudara, kita ini suka nggak mau tanya. Kita ini suka sekali memakai pikiran kita sendiri, proyeksi kita sendiri, sehingga kita ini melihat keberadaan kita, lalu kita memastikan diri kita ada di mana. Oh ya, aku nih punya talenta ini, pastilah tempatku di sini. Padahal tidak seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, saat ini saya mendorong untuk saya dan Bapak Ibu semuanya, mari kita rajin, kita tekun untuk bertanya kepada Bapak kita, apa yang menjadi rancangan istimewa di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang sudah dirancangkan oleh Bapak kita dari sejak semula. Jadi kita tidak bisa semau kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri untuk kita mengerjakan apa yang kita suka atau apa yang kita mau. Di dalam ketekunan kita, dari musim berganti musim, dari fase menuju kepada fase yang berikutnya, Bapak akan menerangkan kepada kita, Bapak akan memberitahukan kepada kita nama apa yang Bapak berikan kepada kita. Jadi tidak serta-merta, oh iya namamu ini gitu. Oh kalau begitu enak Bapak Ibu, tapi itu berbahaya. Itu membuat kita sok tahu lagi. Kan itu sifat kita manusia begitu ya, sok tahu padahal nggak tahu ya. Oh iya, aku sudah Tuhan tetapkan namaku itu sebagai misalnya WL gitu ya. Lalu kita menjadi sombong karena kita ini sudah Tuhan tetapkan menjadi WL. Tapi kita rugi juga karena Tuhan tidak memperbesar kapasitas kita. Karena kita tadi sok tahu menentukan, padahal Tuhan katakan setialah kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ya, Bapak Ibu, saya mempunyai satu ilustrasi lagi yang mungkin ini akan membantu kita untuk kita mengerti. Ada seorang pengusaha, dia pengusaha hotel. Lalu pengusaha ini mencari 3 orang karyawan. Satu, dia mencari kasir. Yang kedua, dia mencari koki. Yang ketiga, dia mencari cleaning service. Nah, tiba harinya, dia mencari dan dia menemukan 3 orang yang dia pilih. Seorang kasir, seorang koki, dan seorang cleaning service. Tibalah hari untuk mereka bekerja. Seorang kasir ini, dia bertanya di mana tempatnya, apa menjadi tugas-tugasnya. Oh iya, ini dia diberikan seragam, dia diberikan sepatu yang layak sebagaimana seorang kasir. Dia diberikan identitas seorang kasir. Oh iya, seorang kasir. Lalu yang koki juga dia diberikan pakaian koki, topi yang tinggi, peralatan-peralatan masak, semuanya lengkap. Lalu yang cleaning service juga dia diberikan sepatu boot, pakaian yang sesuai dengan pekerjaannya dia, yang nyaman, yang enak untuk bergerak gitu, alat-alat untuk kebersihan. Ya, tibalah hari bekerja mereka. Nah, tiba-tiba seorang koki ini yang dia tuh mempunyai kepedean yang luar biasa dengan
keramahannya, mungkin dengan kesupelannya dia gitu ya, dia tiba-tiba itu ada di depan hotel, lalu dia menyapa tamu-tamu yang datang gitu ya. Tamu-tamu yang datang dengan gaya lucunya dia menyapa, lalu tamu-tamu itu menjadi senang. Oh ya, mari silahkan gitu ya, sampai diantar mungkin ke kamar gitu ya. Nah, dia merasa bahwa dia bisa di situ, dia menikmati pekerjaan itu. Besok lagi dia begitu lagi, dia sapa lagi tamu-tamu, dan tamu-tamu itu terkesan dengan kelucuan ini. Mungkin ini memang sengaja kali ya, dibikin lucu dengan pakaian koki, dengan topi yang tinggi, menyapa tamu gitu ya. Hari-hari dia menikmati pekerjaan itu ya, dia enjoy gitu, dan tamu-tamu juga enjoy gitu. Lalu tibalah hari akhir bulan biasanya gajian ya. Nah, lalu pegawai-pegawai kan semuanya datang ke bosnya untuk terima gaji. Datanglah juga si koki tadi, datang ke bosnya untuk minta gaji. Lalu bosnya, loh, kamu jadi kerja di sini ya? Loh, iya pak, gitu. Saya tidak menemukan hasil kerjamu, saya tidak menemukan kamu ada di dapur, saya tidak pernah menemukan masakanmu. Loh, saya pak kerja dari pagi jam 8 sampai malam pak, untuk menyapa tamu-tamu itu, dan tamu-tamu itu senang semua pak. Karena saya ramah, karena saya begitu menghargai mereka. Kalau mereka pulang saya bilang besok datang lagi ya, terima kasih ya. Bagaimana dengan pemilik hotel tadi? Apakah dia akan senang dengan apa yang dilakukan oleh koki tadi? Kalau saya menjadi pemilik hotel, saya bilang enggak. Kamu tidak mengerjakan apa yang menjadi tugasmu. Aku tidak menemukan apa yang menjadi pekerjaanmu. Aku tidak pernah menemukan kamu itu di dapur. Ngapain kamu di depan sana? Di sana sudah ada petugasnya sendiri. Bapak Ibu, Bapak kita yang di surga juga seperti itu. Bapa kita di surga mau kita menempati tempat pekerjaan kita masing-masing sesuai dengan rancangannya. Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita kerjakan sesuai dengan nama yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melakukan seperti yang koki lakukan tadi, namanya tidak lagi ada dalam daftar gaji. Tidak, karena pemilik tadi tidak menikmati, tidak merasakan kegunaan daripada apa yang sudah dia rancangkan, apa yang sudah dia tetapkan. Demikian juga Bapak kita. Jangan sampai yang kita lakukan, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar, ya, kita mengerjakan sesuatu harus tepat kepada sasaran. Ketika kita melakukan sesuatu itu meleset dari sasaran, itu namanya hamartia. Hamartia itu adalah dosa. Dan dosa itulah yang akan menghapuskan nama kita dari dalam buku kehidupan anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita berhati-hati, mari kita bersungguh-sungguh untuk kita mencari tahu, untuk kita berjuang mendapatkan harta terpendam di ladang yang kita jumpai, yaitu ladang tubuh Kristus. Dan kita akan menggali, mencari tahu kepada Bapa kita, siapakah nama kita, apakah pekerjaan kita, di manakah tempat kita di dalam tubuh Kristus ini, seperti yang Bapa sudah siapkan buat setiap kita masing-masing. Kita tidak lagi berpikir dengan pikiran kita sendiri, kita tidak lagi berpikir dengan pendapat kita sendiri untuk apa yang kita lakukan, seperti yang kita mau, seperti yang kita suka, tapi kita akan belajar berjuang untuk mengerjakan seperti apa yang Bapa kita mau. Ya. Untuk mengerjakan hal itu tentulah tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Jadi perlu untuk waktu kita mengevaluasi diri, perlu kita untuk menggali pengetahuan akan firman ini, perlu kita untuk terus berdoa, meminta kekuatan kuasa daripada Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus itu menolong kita untuk memampukan kita mengerjakannya. Itu yang secara vertikal yang kepada Tuhan. Kemudian secara horizontal, bagaimana kita mempraktekkan kasih yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Bagaimana hari-hari yang sulit ini itu menjadi satu dorongan kepada kita untuk kita belajar membuktikan bahwa kita ini harus mengasihi orang-orang yang perlu untuk kita kasih, orang-orang yang perlu untuk kita tolong. Kita harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang perlu diperhatikan. Kita harus memberikan satu dorongan, semangat kepada orang-orang yang mungkin karena kesulitan hidup ini dia mulai berputus asa, dia mulai kehilangan harapan. Dengan cara-cara seperti ini, Bapak Ibu, kita belajar untuk kita menghidupi apa yang menjadi bagian kita.
caranya untuk mengevaluasi apakah kita sedang melakukan, sekalipun kelihatannya baik, apakah dalam kita mengerjakan sesuatu itu ada perjumpaan kita dengan Tuhan, ada pertemuan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan itu dipermuliakan di situ, di mana nama Tuhan itu bisa didengar orang, di mana orang itu bisa melihat Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Ketika itu tidak kita temui, yuk kita cepat-cepat untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan yang kita lakukan ini hanya keinginan kita untuk kita dikenal orang. Jangan-jangan yang kita lakukan ini hanya keinginan kita untuk orang itu hormat kepada kita, untuk orang itu merasa kita piutangi, sehingga ada maksud-maksud tertentu yang akan kita dapatkan daripada apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ini semua bisa kita evaluasi dengan baik di dalam ketenangan hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah yang sudah kita lakukan itu benar-benar sudah tepat kepada sasaran atau meleset? Kalau meleset, hati-hati Bapak Ibu, karena itulah yang dinamakan dosa. Dan hanya dosa yang kita lakukan itulah yang bisa menghapuskan nama kita dari dalam buku kehidupan. Tuhan sudah melakukan semua yang baik. Kasih Tuhan itu sudah sempurna diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tugas kita untuk kita menghidupi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Milikilah harta terpendam, harta yang paling berharga yang akan menjadi warisan kekal dalam kehidupan setiap kita, dengan kita terus mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan dan menghidupinya dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah, ku